Itu baru menjadi udur untuk mengakhirkan. Nggih, niku kan baliknya tetap nggak ada apabila ada yang menunggu. Nah ini yang dibahaskan bagaimana hukumnya Pak Dodi yang tidak sholat Jumat. Ini kan tidak sholat Jumat. Lagi tidak sholat Jumat nanti kan sholat duhur. Lagi kalau di sini membahasnya boleh takhir berarti wajib Jumat betul. Napa? Wajib Jumat betul. Sawa kana lau poimun amla. Ini berarti sudah terjadi, Pak Dodi tidak bisa melaksanakan. Itu tidak bisa melaksanakannya itu karena apa kan masih ambigu. Oh, so ngerti Pak Dodi dokter kan gitu. Apalagi kalau di sini bahasanya takhir berarti kan tetap mewajibkan Jumatan tapi di akhir waktu wis karek komat kok karek sak rakaat. Saya tuh juga pernah baca di buku itu gini. Hukumnya orang yang menghafalkan Quran tapi takut melupakannya. Kalau bisa dia itu kan memang melupakan Quran yang telah ditentukan terkait dari dosa. Itu ada yang mengatakan al-qaimul muhakkik. Rin, balik teng deskripsi Rin mawon lho. Al-qaimul muhakkik layat ruku. Oke, tapi kita kembalikan ke rumus. Pun masukkan sambun, pancang lebar nih ya. Mungkin plot bahkan ke rumus. Terbatas waktu arai lagi iki. Begini Mas, ini gimana ya? Mestinya kalau memang mau bahas masail ya ini saling melemahkan, jangan membawa ibaratnya sendiri-sendiri. Dalam artian begini, saya juga jangka ya yang terakhir dibawa oleh Darul itu nanti sanu undur bagi dari dini bagi sing loro sama ribulo, karena bahasanya baik ada yang menunggu atau tidak. Ini kontradiksi ya. Kalau mau dipaksakan berarti hilang. Kalau menurutnya betul berarti khilaf dengan Imam Nawawi yang ada di Majmu'. Hanya saja sekarang begini, karena tadi yang diangkat hanya yasta'nisu. Saya itu masih jawab begini ya. Yasta'nisu itu amru tolabahnya berarti dari simari. Kalau memakai bahasa yasta'nisu, sedang kecuali memang ada redaksinya menggunakan bahasa yaknisu. Kalau yaknisu itu insya'ul anisnya itu adalah yang menunggu. Kalau yasta'nisu ini saya lihat kan berarti dia ada amrul tolabah dari simarif bahwa ya aku aring-aring ngono karena bahasanya yasta'nisu. Sedangkan dari tadi saya mencari barat yang memakai yaknisu itu yang ketemu di sholat jamaah. Apakah betul nanti kalau sholat jamaah ini nanti juga menjadi ujungnya sholat Jumat meskipun ya mestinya tapi tidak semua ujur Jumat itu bisa menjadi ujur jamaah atau sebaliknya. Untuk yang saya kira kalau mau mendalami lagi yang untuk taroh ini itu nanti saya kira harus dipahami dulu ya secara detail, karena saya juga heran ini yang baca yang salah apa saya salah yang benar, karena awalnya itu dia yang takut mati terus moro-moro ngomong nih wong liya ini sedikit janggal ya. Ini bagi barunya ini orangnya lah. Tepat. Menurut kula niku orangnya, bukan yang menunggu. Makanya niku. Kan enggak nyambung niku. Sanu enggak nyambung. Karena memang sekali lagi umpama itu betul ya, umpama itu muridnya betul, itu sekaligus bertentangan dengan ijma. Berarti minimal itu ada khilaf. Kalau tidak salah murad berarti ada khilaf. Untuk qorib lagi ya, untuk qorib itu tidak harus sangat rapat. Awal mislu itu azawja. Jadi memang istri itu juga bisa, suami itu juga bisa, hanya saja memang nanti seharusnya yang lebih teliti itu memakai bahasa yakni surat. Karena istrinya ini tidak bisa untuk istiqnas, tidak bisa.
wong dhewe wis di ICU, istilahnya bagaimana? Yastanisunya dari mana? Kalau yastanisu itu berarti ada fi'lu mutolabah dari yang sakit. Kalau yang ada di ini yang ada di Kuryubi itu bahasanya memakai lafaz ya'nisu. Tapi ini dalam masalah sholat jamaah. Untuk jamaah itu bahasanya itu di sana memakai lafaz ya'nisu bihi. Meskipun hanya bidharil hadid. Jadi ya'nisu bihi bidharil hadid. Buatan bidharil hadid itu maksudnya itu enten Bapak. Jadi kok jenengan itu dengan hadir jenengan ada beraduga sing loro iki tambahan itu bisa menjadi undur Jumat. Bisa menjadi undur jamaah ngapunten ya. Untuk yang di bab ini yang di ana itu undur jamaah. Memiliki Jumat, majmu Jumat. Jadi ini majmu itu memakai yastanisu Pak. Coba redaksinya itu loh. Saya kok tidak percaya dengan majmu. Majmu itu yastanisu sehingga ada amru tolabah dari si marid karena yastanisu. Nah, kalau yaknisu berarti dari si hadir. Jadi ada apa ya? Ada mutolabah lah mestinya yastanisu itu. Masih pulang mana? Bedanya apa kalau yastanisu dengan yaknisunya? Kalau memang ini saya sedikit janggal ya yastanisu itu makanya kalau sebenarnya yastanisu itu berarti ada mutolabah dari yaknisu. Dan yaknisu itu mestinya arifnya itu tahakkuk kemalangan loh. Hanya saja tadi di Kuryubi itu dalam ketahakkukan itu tidak ternyata bil hadir walau bidharil hadir. Nah, jadi tidak ada mutolabah tapi ada kebungaan yang diiktibarkan pada dzarul hadir. Nah, tidak ada mutolabah tapi ada anis yang iktibarnya dzarul hadir. Ini bedanya yastanisu dengan yaknisu. Kalau yastanisu itu ada amru mutolabah, istafala itu mutolabah ini. Kalau yaknisu ini cukup dzarul hadir. Ini saya kira malah kalau yang di Kuryubi ini lebih mudah. Hanya saja berarti tidak dengan membawa ini ke Jumat karena ini tadi saya cari-cari ini ternyata masih permasalahan sholat jamaah. Tapi kan biasanya memang undur Jumat itu berarti sekaligus undur jamaah dan apa sebaliknya atau ada yang beda nanti juga ditariknya. Tapi saya kira dari semuanya saya kira memang sudah bisa menjawab ini mungkin ya dari bagian Jumat ini boleh sekali saya kira. Hanya saja nanti ya kita carikan yang mesum itu karena memang kalau di ISU ini sulit ada mutolabah dari si marid. Biasanya kalau di ISU biasanya sudah tidak bisa apa-apa biasanya. Hanya saja nanti kalau yang memakai yastanisu tadi itu yang menarik dari saya itu yang ingin saya kalau mau dalamkan lagi gitu, itu fiturnya seperti apa? Minimal qadru akal. Yaknisu gitu. Dan ya kalau yaknisu kan tidak perlu ada mutolabah. Dan yaknisu itu bidharil hadir sudah cukup. Ada dua Pak. Ada yang yaknisu, ada yang yastanisu. Nanti yang yastanisu kan lebih sulit maksudnya. Paket yastanisu itu lebih sulit daripada yang yaknisu karena yaknisu ini hanya bidharil hadir. Kalau yastanisu ini berarti kan ada mutolabatul marid, mutolabah dari si marid. Kalau kamar anak ICU mau udah bisa. Nah, jadi mau makan cuma sing yastanisu ya urung sampai ICU. Masih bisa bicara. Cuman yang terus maksud kula. Untuk yang yastanisu itu, saya kira tidak perlu dibahas sekarang karena itu nanti lebih rumit. Qadru anisnya loh yang paling rumit. Kalau yang yaknisu ini mudah langsung didalil hadir. Yang yastanisu itu belum ada qadrunya. Makanya saya bukan tidak berani. Belum berani karena belum ada qadru yang sorry sekali kalau begitu sorry didalil hadir. Jadi yang diiktibar siapa ya yang datang itu? Yang datang siapa ya itu tadi ada visualnya jauh dan sebagainya. Dan tapi untuk yang yaknisu ya lah, yastanisu
Baca nom no ya pacare ngono ben nya. Ngono lho, Pak. Kalau tidak mantan pacar, mantan pacar bojo ini. Ya, jamnya sampai jam piro Pak iki? Pun begini enggak kita kembali ke Mustafi ini punya pandangan lain yang lebih bisa membuat kita secepat mengecut. Jadi keterangan satu Imam Nawawi dalam kitab Al-Masbuk Syarah Al-Muhadzab itu terangkan ini amal maridu bakola ingkana bil maridi mutahidin yakumu di masolis jiwa majati mandurun ingkana dakor korobatun jatun au mamlukan au musoharon au sodikon wa nawahu faingkana masrupan ala mauti au ghairi masrupin lakin yastanisu bihatas saksi iku yang begini lakin yastanisu hadarhu wasakotot anu jumatu pala khilafah wa lam yakun masrufan wa tanisu di lam tasqutu anhu al madhab. Di bahasa yastanis ini yang butuh ini adalah si marid. Yang sakit ini membutuhkan penghibur karena mereka merasa bahwa sakit yang dirasakan itu akan merasa nyaman kalau dipanggil Allah itu bisa ada yang menuntun bahasanya ngoten. Kalau sakitnya parah itu akan bisa merasa reda rasa sakitnya. Di bahasa yang kami ini kalau tidak ada arah ke sana itu jika orang tersebut bukan orang yang akan segera meninggal dan orang sakit tidak merasa nyaman dengannya, maka Jumatan tidak diikuti ya tanisul walaupun tidak arah meninggal. Dan dengan aring ini bukan aring yang sembarang aring itu oleh meninggalkan Jumatan udah dulu. Memang dengan terhiburnya niku akan mereka nyaman dengan dibaturi oleh orang yang mereka terhalang untuk melakukan suatu sholat. Nek nggak ngono, maka Jumatan tidak gugur darinya. Di kesimpulan, menurut ulama Syafi'iyah, orang yang merawat orang sakit yang memenuhi 2 syarat di atas boleh meninggalkan sholat Jumat. Di satu orang itu khawatir kalau ditinggal itu di pertengahan meninggal mereka meninggal dunia, atau mereka ketika ditinggal itu sakitnya lebih parah, sewaktu-waktu diambil itu tidak ada yang menuntun karena ini. Sehingga kalau tidak dua-duanya itu tidak dilaksanakan, maka belum gugur untuk meninggalkan Jumatan menurut mazhab. Bukan hanya sekedar menghibur dan menunggu terus enggak Jumatan itu enggak. Memang ada alasan yang khusus itu menurut mazhab Syafi'iyah. Cukup monggo. Berdekat. Iya, monggo. Saya mau membenarkan pemahaman yang ada di Qulubi tadi. Tapi saya berangkatnya dari Tuhfatul Muhtad kan sambil dibaca ini. Mungkin termasuk undur jamaah. Kan undur jamaah sama yang undur Jumat kata gitu. Yang termasuk undur jamaah wa quduri qaribin au nahwi sadiqin au mamlukin au maula au ustadin.
kehadiran kerabat seperti teman, budak, maula, berarti sayyid ataupun gurunya, ustadznya, muhtadirin ay Deloknya. hum ay hadrihi Ora Hasim. au muhtadirin ay hadorohu al mautu wa ikana lahu muta'ahidun li'anahu Di WA wacana. syakun li'anahu syukwa alaihi firaquhu fayatasawwashu khusyu'uhu au huduru qaribin au ajnabiyyin maridin bila muta'ahidin lahu lahu muta'ahidun syulun binahwi syira'il adwiyah li'anna hifdhuhu ahammu minal jama'ah au huduru qaribin au nahwihi mimman marra lahu muta'ahidun lakin yakni subihi aibil hadiri li'anna ta'nisahu ahammu wa min a'dariha aidon pun itu. Berarti kalau saya pahami dari sini, kan kalau tadi ada muta'ahid yang dimana alasannya karena alasannya boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat itu karena yatasawwashu khusyu'uhu, karena merusak kekhusyuannya. Dan jika ia tetap menunggu si istri tadi, ia merasa aring, merasa bahagia. Berarti kalau di sini nanti akan menimbulkan jawaban yang ditafsir. Nggih. Yang dimana bila mana si Zawj tadi sama istrinya acuh tak acuh dengan maksud, wow, iki bojoku wis enek sing munggoni, enek dokter, enek perawat, kok ia tetap bisa khusyuk dalam Jumatannya, maka ia tetap wajib. Tapi berbeda halnya jika ia merasa khawatir sekali. Diskusinya kan khawatir toh niku pun jelas toh. Nggih, niku pun sampun saya kira niku pun selesai yo tafsir kan. Jadi ketika takut dan tidak ada yang selainnya, maka yo napa niku gugur. Ketika enggak memenuhi ketentuan, niku yo tetap wajib Jumatan. Simpelnya jawaban ngoten. Jadi pengembangan jawaban monggo. Sama niku intinya. Pun engkang lintune disederhanakan seperti dari Pak Amin, cuma nanti ibaratnya bedanya sing pas. Saya kira disederhanakan mawon, terus yang kan kalau kita melihat di deskripsi masalah ini kan memang Pak Dodir khawatir terjadi apa-apa. Munculnya khawatir itu pasti akan mengganggu kekhusyuan. Pasti. Enggak mungkin enggak? Wong ngempet apa entut teh. Khawatir apa mana ini istrinya yang sakit. Oh Pak Ibu, mana moderator iki? Dijawabane apa? Monggo niki dipun sing kang dipun sepakati apa tafsir wau nggih. Tafsir mawon nggih. Nggih, monggo. Mungkin mesane saya perlu posting damel. Nggih. Sederhananya niku wau ketika ada orang yang menunggu ada yang menunggu boleh bisa meninggalkan Jumat Atau tidak ditunggu tapi enggak khawatir, ini padha ae. wis ngono wae bahasane wis diatur Iya. Bapak rumus. Sholat Jumat itu ngopo Jumat. Loh, bener toh, Mbak? Ini toh, wajib dulu. Nggih. Terus sing tunggu itu. Pinten apa mboten ada. Aku Jumatan. Mboten enten hubungane kali niku. Mboten nonton. Iya. Kan tadi itu langsung ada tapi ya siambang ya kecil monggo. Napa hubungane? Mboten Bukan enten pun hubungane. deh, sholat wajib itu kan butuh kemerdekaan. Adzan niku napa wajib? Napa? Adzan napa wajib? Enggak, tapi kan kurung ya. Gitu. Boten. Mboten enten hubungane kali ini. Mendengar suara adzan itu apakah menjadikan kewajiban sholat ngoten lho? Ya kan harus datang dong. Sholatnya wajib jamaah ini kok. Jamaah itu kan Apa jadi wajib?
Pun nggih, satu nol nggih. Dari bulan. Nomor 2 kita tafsir. Aku lagi didawane seneng ae. Tafsir. Berbon niki dilanjut. Langsung to lah kita lho. Halo. Ini mau cek ibarat Pak. Batasnya sampai jam berapa, Pak? 10. Jam 10. Lanjut aja jam 10. Ya nang Pak. Apa to, Wi? Mas apa, Wi? Bahasa apa, Wi? Bahasa apa? Nah. Wis mari. Ya, Bang. Lanjut. Bon. Ini tapi macam ada dua wajah di sini. Ya, mungkin disampaikan bisa. Kan majemuk ya dua aja. Iki ya dua warga. Kan yang paling kok kira apa? Ini paling kok. Kalau terbuka 2 pokoknya. Oke. Untuk nomor 4 nggih. 4 mungkin urutan. Tradisional kita sepakatan mawon. Khutbah istimewa. Deskripsi masalah tadi siang Pak Yanto Jumatan di Masjid Sabilillah. Kebetulan yang tidak sebagai khotib adalah Pak Haji Muslimin. Apa iki? Iki Nama samaran nama asli iki. Makanya asli. Kayak neng masjid sisa. Oke, sudah bukan rahasia umum lagi Coba menuntut bahwa tidak. tiap kali bertindak sebagai khotib, durasi khutbah Pak Haji Muslimin selalu istimewa. Bagaimana tidak, khutbahnya tidak pernah kurang dari 30 menit. Tidak hanya itu, materi khutbah pun yang disampaikan juga seringkali melebar ke berbagai hal dan sulit dipahami oleh orang awam seperti Pak Yanto. Bahkan tidak jarang khutbahnya mencapai 45 menit. Itu tenanan gitu ya. Iki sing takon Pak Yanto berarti. Karena pembahasan yang melebar tadi, hal ini karena seringkali Pak Haji Muslimin seperti tidak membawa catatan atau teks apapun saat khutbah, sehingga menjadi sulit menentukan prioritas materi dan durasi yang diperlukan. Soal 1, sebenarnya manakah yang lebih baik antara khutbah dengan membawa teks ataukah tidak membawa? 1, 2, apakah ada batasan dalam fikih terkait durasi ideal khutbah Jumat? Go, yang nomor 1, afdol mana, lebih baik mana, membawa teks atau tidak? Sebenarnya Pak Ibu. Kita pada lho kan jangan. Go, Kang Nurul Ulum, siap, Mas Mide. Kesempatan besar-besar. Jadi sama saja. Yang disunahkan adalah ketika berkhutbah sambil menghadap jamaah. Ibadahnya dari Asy-Syamil fi Ahkamil Jum'ah ala Madhabil Arba'ah, Saifah 126 127. Berbunyi ajaza ba'dil ulama'i fi hadzal zamani qira'atan min sahifati wa dzalika risalah yadhhabul khatib wa yadhhab khatib ila khatib wa asyhadu wa Artinya sebagian ulama memperbolehkan khutbah dengan baca teks pada zaman sekarang. Hal itu agar orang yang berkhutbah tidak memperpanjang dan sangat memperinci khutbah hingga keluar dari pokok pembahasannya. Lanjut dari kitab Tuhfah Saifah 303 ini Wa ayyuk bila alihi biwajhihi kahun anna la ikut biada kitabi walimati min tuwajidik bil ibradi wal annahu abdu bi qabuli wajib waqdi wa ta'sirihi min sama kurihat ilahu. Yang kedua juga jajah. Yang pertama saking nopo? Kitab nopo? Syamil fi ahkamil Jum'ah.
Jadi antara baik dan tidak sama saja, ngoten nggih. Artinya dalam lingkup jaza diperbolehkan membawa teks, ngoten nggih. Nggih. Monggo, Ya. ngoten ditune. Dan boten wonten jaza, sepakat sama boten? Tadi Nyun sewu. sebenarnya lebih Jaza. baik atau tidaknya? Jaza niku. Oke, tadi Lek kula lek ningali takbir jaza niku malah lebih asline yo lek ningali jaza niku justru lebih utama nggak pakai teks. enggak bawa berarti ini. Karena justru asline napa ora ngetek waqat ajaza ba'dul mutaakhirin. Berarti kan lek Oke. ningali takbir niku lebih utama tidak pakai teks. Oke. Lek ngomong nih Betul. utama tidak utamanya. Berangkat dari pembahasannya, ngoten nggih. Pertanyaannya itu Lebih baik antara khutbah dengan bawa teks. ataukah tidak bawa? Nggih, ngoten maksud kula sing pertama lho. Lek ningali Nggak takbir, ngomong di sini loh niki. lek ngomongin takbir napa ajaza nggih. Berarti seolah-olah niku asline ngono. Nggih, lebih utama Nggih, enggak. lebih utama enggak pakai. Nggih. Karena ada kasus Nggih. biar tidak melebar kemana-mana tadi, jaza kan arahnya ke situ. Mohon ditune wonten mboten? Ngeten nggih, lebih kula. Nggih, nggih. Iki sail nih kitab keri ya. Inna sail ayas'ala ayyuma afdalu. Irtijal amul khutbah bil qira'ah minal warah. Jadi irtijal niku ya tanpa teks. Jadi fal jawab wa annahu la syakka fi anal irtijal wa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i radhiyallahu anhum wa man ja'a min ba'dihim. Jadi aslinya kat mulai Kanjeng Nabi niku Sahabate. napa niku enggak enek. Bahkan sebelum Islam, ya. Jadi al aslu fil khitabah indal Arab qabla Islam. Jadi khitabah ini memang pidato, enggak bawa teks. Bahkan sebelum Islam ini ngoten niku. Terus walakin hal fa'alahu sallallahu alaihi wasallam hadza lita'abbud am annahu fa'ala jabali. Jadi apakah itu memang ta'abbud atau alladzi yadhuru li wallahu a'lam annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana umian. Alasane ngoten. Walakin qad yuskilu ala hadza fa'ala fi'lu sahabah haitsu inna ba'dahum kanu yartajiluna ma'a ilmihim bil qira'ah wal kitabah. Jadi memang akhir-akhir niku memang ada yang membaca. Jadi terus lek ngomong nih terus jadi memang nomor sesuai niku wau ketika membawa nopo kertas terus karena alasannya ngoten niku maka yo perinciannya ngoten. Jadi perinciannya niki takbire panjang ketika memang dia itu memang malakah. Jadi wis punya kemampuan lek nggih jadi memang ahli. Enggak nopo syarat rukunnya terpenuhi terus enggak melebar kemana-mana maka ya lebih utama enggak pakai nopo teks atau irtijal bahasane niki. Tapi nggih fa in kana al khatib mimman ladai malakah niki istilah yang ngoten niku. Nggih. Wa amma in kana al amru dzalika fa innal khitabah bil waraq aksarun naf'an. Bahasane ngoten. Jadi lek ningali aksarun naf'an iki lek ajake nggih teks itu justru malah napa iso membatasi enggak kon dindi, maka ya yang terbaik ya teks. Jadi niki ndelok sikone ya. Berarti tafsir ngoten nggih. Nggih. Ada yang lain monggo, ada yang ngerot. Legalnya sepakat mboten ngene niku. Monggo mungkin. Kalau dari deskripsinya sendiri kan Oke, ngapunten. Coba, ini yang nomor 1 ini kita buat umum, mutlak atau ada hubungannya dengan ini. Seakan-akan itu kan Nek niki Khotbah. kadose umum kok. lah nggih. Kan
seakan-akan nggak ada hubungannya dengan yang Nggih. deskripsi. Boten enten deskripsi. Nah, Lek sing nomor hanya setunggal. menanyakan baik mana. Tuh. Sepakat boten jenengan, ngoten. Kitabnya apa? Mungkin monggo mau yang disampaikan As-Samil tadi. As-Samil Al-Fiq. fil fikil khutbah wal apa? Khotib wal khutbah. Lagi, ini kan kayaknya umum nih. Oke, makanya ini kok saya tawarkan, kita sepakat ini ada hubungannya atau umum. Mulai umum, saya kan lebih mudah. Kalau umum berarti ibarat saking apapun itu sudah apa membawa teks ataupun tidak itu hukumnya sama. Sama, itu kan sama. Sing Pak Amin tadi Tapi kita akhirnya malah itu kan malah menjadikan memang itu dan misalkan satu lebih baik tidak membawa teks, jawaban sangat satu. Kemudian yang kedua, jika dikhawatirkan melebar, lebih baik memakai teks. Pakai ibarat yang tadi, berani Nggih, lek membuka. iki yo tafsirnya yo genah ngoten. Fa in kan al khatib mimman ladai malakah al irtijal. Nah, Bihaitsu yajidu makharijal huruf ma'irabiha khaliyah minal lahni wa ila akhir wal kalamal mukarrar. Jadi bulan baleni aw ayyar taja alaihi kasirun bihaitsu tafqada haibah al khatib wal khutbah. Ngoten niku dadi wis pokoke dirungokne penak enggak kon dindi lah ngoten. Fa innal irtijal huna afdalu wa akmalu. Bahasane ngoten. Wa ma in kana al amru hulu dzalika fa innal khitabah biwaraq aksaru naf'an. Bihaitsu la yahuju al khatib anil maudhu' aw nasiya aw yazila aw yalkhina. Ngoten niku. Dadi lek sing kasusé ngoten niku. ya ini nawa nih kalau kitab nawa. As-Samil fil khutbah wal khutbah. Saya Suraim, Imamul Masjidil Haram. Saya Ibrahim As-Suraim. Ibrahim As-Sulaim. Asriyah we. Ulama Asriyah. Ulama Asriyah modern. Madhabe ya? Madhabe Hambali. Masuk lah, aja. Gak murni Wahabi loh, iki Mas yo Imam Masjidil Haram kan yo. Enggak Oke, lintune pripun? Kita tawarkan seperti tadi awalnya lebih baik tidak pakai teks dengan ibaratnya Pak Amin. Mboten apa ngeten di tafsir apabila Oke, itu satu, yang satu. Yang kedua bila dikhawatirkan tadi, nggih terus jaza yang tadi kayak ibaratnya jenengan. Pak Muramus badhe dawuh. Boten. Pripun? terus sing dhuwur wau kan wala ba'sa bi qiraatihima min sahifatin walau miman yuhsinhuma kan wala ba'sa niki kan pomo nggo kertas niku enggak masalah lah niki mafhumnya niku kan yo Betul-betul. asline no khutbah ira nggo kertas dan niku Syafi'iyah niku pun TKP kadang itu malah runtuh malah wa inna makana isarul khutbati alamatan ala fikir roji li anabatia yang tori ala kako iki ala roji ma'ani wajamani abadi wajamakan minal takdiri dibalati jadinatil muhibah di khutbah sing ringkas tapi itu lebih baik daripada
lebih cenderung kepada tidak memakai tag. Itu malah nandani wong sing bukti. Wong